disembunyikan. Yang diembannya sebagai siswa adalah tugas mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Sekarang kita lanjutkan mengenai siksaan dari kaum kafir Quraisy. Tahun keempat Nabi dakwah secara terang-terangan. Kita lihat apa yang terjadi. Dakwah terang-terangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menyebabkan para pemuka kaum Quraisy terancam dan gelisah, khawatir wibawanya turun. Ya. Mereka takut jika penduduk Quraisy meninggalkan ajaran nenek moyang yang selama ini mereka anut. Para pembesar kaum Quraisy bersekutu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun sikap permusuhan, hinaan, dan siksaan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW tidak mempengaruhi orang-orang untuk menerima agama Islam. Setiap hari ada satu atau beberapa orang yang menyatakan diri dan memulai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pengikut Nabi Muhammad SAW berarti semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Tokoh-tokoh Quraisy yang pada awalnya menentang ajaran Rasulullah kemudian menerima dan menyatakan diri masuk Islam, di antaranya adalah pamannya sendiri, yaitu paman Hamzah yang terkenal dengan singa padang pasir, dan Umar bin Khattab Asy-Syaja'ah, seorang yang pemberani. Hamzah merupakan paman Nabi Muhammad. Ia pemuda yang kuat dan ditakuti. Umar bin Khattab seorang pemuda yang sangat gagah perkasa, tubuhnya kuat dan tegap. Ia dikenal sebagai pemuda yang gagah, pemberani, dan sangat ditakuti di medan perang. Masuknya Umar dan Hamzah dalam barisan kaum muslimin menumbuhkan keberanian untuk berdakwah dan beribadah. Melihat Umar masuk Islam, kaum kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan langkah-langkah. Kita lihat dulu periodisasi, ya, metode maksudnya metode yang digunakan oleh kaum kafir Quraisy untuk memusuhi Rasul. Yang pertama adalah menyerang secara psikologi, yang kedua gangguan secara fisik. Kita lihat yang pertama, metode yang pertama, menyerang secara psikologi. Misalnya Rasulullah diejek, istihza, diejek. Itu bisa ditemui dalam surat Al-Qalam ayat 51. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka berkata, dia Muhammad adalah benar-benar orang gila, majnun. Lagi contoh, mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai pendongeng, dongeng kuno. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Furqan ayat 5. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha